Assalamualaikum, hai sahabat dapur madam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat 5 resep olahan labu kuning yang wajib banget kamu cobain, karena semuanya itu enak-enak, bahannya ekonomis, dan tentunya bisa banget untuk ide jualan. Jadi buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, terus ikutin video dari dapur madam. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat. Terima kasih. Kemudian labu kuning yang sudah dikukus ini kita haluskan, bisa menggunakan chopper, blender, ataupun menggunakan garpu ya. Pastikan hingga halus. Nah, setelah dihaluskan hasilnya seperti ini, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk, 150 gram tepung tapioka. Selanjutnya tuangkan 300 ml santan. Aku menggunakan santan instan ukuran 65 ml ditambah air. Supaya lebih mudah tercampur rata, aku masukin santannya bertahap aja ya teman-teman. Kemudian aduk menggunakan whisker hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya supaya warnanya lebih cerah, aku tambahkan sedikit pewarna kuning. Ini optional aja, kalau nggak suka boleh di skip. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah adonannya sudah jadi, kemudian kita siapkan loyangnya. Jangan lupa dioles tipis menggunakan minyak goreng, lalu dialasi menggunakan plastik dan dioles kembali menggunakan minyak goreng. Untuk loyangnya bebas ya, mau pakai loyang apa aja. Kemudian tuangkan adonan dan siap untuk dikukus. Dikukus menggunakan api sedang saja selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit kita buka dan ini udah matang ya teman-teman, langsung aja kita angkat. Kemudian ini kita diamkan dulu hingga dingin supaya lebih mudah dikeluarinya ya. Langkah selanjutnya kita membuat taburannya. Di sini ada setengah buah kelapa parut, tambahkan sejumput garam dan 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata dan dikukus selama 15 menit atau hingga tanak. Setelah dikukus selama 15 menit, ini sudah matang kelapa parutnya. Kenapa harus dikukus? Supaya nggak mudah basi ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita diamkan hingga dingin dan kembali ke ongol-ongol yang sudah dingin juga. Langsung aja kita keluarkan dari dalam loyang dengan cara disisir bagian sampingnya. Kemudian kita keluarkan dan dipotong-potong sesuai selera. Setelah dipotong-potong sesuai dengan selera, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam kelapa parut. Ini teksturnya kenyal banget gitu loh teman-teman. Setelah dikasih kelapa parut, tampilannya jadi lebih menarik dan gak lengket ya. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Dan ini dia hasilnya setelah dikasih taburan kelapa parut, menggoda banget ya teman-teman. Selain dari tampilannya yang menarik, aromanya juga khas banget dari labu kuning. Teksturnya juga kenyal banget. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya ya. Dan beneran loh, rasanya enak banget, manisnya pas, gurih, kenyal, dan lembut. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain. Lanjut ke resep yang kedua ya. Di resep yang kedua ada bolu labu kuning yang teksturnya itu lembut banget, aromanya enak. Pokoknya teman-teman wajib cobain karena ini bisa banget dijadikan ide jualan atau sajian pada saat arisan. Yuk langsung aja ke cara membuatnya.
Langkah yang pertama, siapkan 150 gram labu kuning, kemudian kita kukus menggunakan api sedang selama 15 menit atau hingga matang. Setelah dikukus selama 15 menit, kemudian kita angkat. Untuk memastikan bisa dites tusuk, apabila sudah empuk langsung aja kita angkat ya. Nah, selanjutnya labu kuning ini kita haluskan, bisa menggunakan chopper, blender, atau bisa juga menggunakan garpu. Pastikan hingga halus ya teman-teman. Setelah dihaluskan, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah. Masukkan 4 butir telur ayam utuh menggunakan yang suhu ruang, 170 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, 1 saset vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Kemudian di mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, hingga adonan menjadi putih, kental, dan berjejak. Setelah mengembang putih, kental, dan berjejak, kemudian matikan mixernya. Dikatakan berjejak apabila kita angkat meninggalkan jejak seperti ini ya teman-teman. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh baking powder, kemudian diayak supaya tidak ada yang menggumpal. Kemudian dimixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah, cukup hingga tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, masukkan labu yang sudah kita haluskan sebelumnya. Mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah. Dan yang terakhir, masukkan 150 gram margarin yang sudah dilelehkan dengan cara ditim, lalu dimixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah saja ya. Setelah tercampur rata, matikan mixernya, dan untuk memastikan tidak ada adonan yang mengendap, bisa diaduk kembali menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Jadi jangan kelamaan diaduk-aduk supaya adonannya tidak kempes ya teman-teman. Dan konsistensi adonannya seperti ini. Selanjutnya siapkan loyang, aku pakai ukuran diameter 24 dan sudah dioles tipis menggunakan pengoles loyang yang aku buat sendiri, atau bisa juga menggunakan Carlo. Kalau mau bikin sendiri, resepnya udah aku cantumin di layar ya. Lalu tuangkan semua adonan dan hentakan supaya tidak ada gelembung udara yang terjebak di bagian bawah. Selanjutnya tinggal kita oven, pastikan oven sudah dipanaskan 10 menit sebelumnya. Di oven menggunakan suhu 170 derajat, api bawah saja selama 25 menit. Setelah di oven selama 25 menit, api atasnya kita nyalakan, jadi atas bawah sama ya, 170 derajat. Di oven kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit kita buka untuk memastikan, bisa dites tusuk. Apabila sudah tidak ada yang menempel, tandanya sudah matang ya teman-teman. Nah, ini udah matang, langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dalam kondisi masih panas, bisa langsung kita keluarkan dari dalam loyang. Hati-hati ya teman-teman, karena ini masih panas banget. Dan ini dia hasilnya, cantik banget ya. Kemudian kita diamkan hingga betul-betul dingin. Setelah dingin baru boleh dipotong-potong ya. Dari potongannya teman-teman bisa lihat ini tuh lembut banget, aromanya juga enak banget. Dan bagian dalamnya seperti ini ya, terlihat teksturnya itu kecil-kecil, menandakan bolunya sangat lembut. Tanpa berlama-lama, aku mau langsung cobain seperti apa rasanya. Dari potongannya aja udah menggoda banget ya. Tuh, sangat empuk. Dan untuk rasanya beneran ini enak banget. Manisnya pas, gurih. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain. Karena bisa banget dijadikan ide jualan atau sajian pada saat arisan, dijamin deh pasti banyak yang suka. Semoga resep ini bermanfaat ya, dan lanjut ke resep yang berikutnya.
Di resep yang ketiga ada kue lumpur labu kuning yang gak kalah enaknya, apalagi dengan topping kismis ya. Ini teksturnya lembut banget dan rasanya itu manis dan gurih. Ini juga enak banget, bisa dijadikan ide jualan atau sajian pada saat arisan. Langsung aja ke cara membuatnya. Langkah yang pertama, kukus 500 gram labu kuning. Untuk beratnya setelah dikupas ya. Dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit kita buka. Apabila sudah empuk langsung aja kita angkat. Setelah dikukus kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan panci, masukkan 500 ml santan, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 saset susu kental manis putih, 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Pastikan sambil terus diaduk ya teman-teman supaya santan tidak pecah. Setelah mendidih, matikan api kompornya, kemudian angkat dan diamkan hingga dingin. Selanjutnya siapkan blender, masukkan labu kuning yang sudah dingin. Tambahkan 2 butir telur ayam utuh menggunakan yang suhu ruang. Kemudian kita blender hingga halus ya teman-teman. Setelah sudah halus, kemudian masukkan santan yang sudah kita siapkan sebelumnya dan pastikan sudah dingin ya. Kemudian di blender kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 250 gram tepung terigu. Lalu diaduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Atau kalau muat bisa di blender aja ya teman-teman. Supaya aromanya lebih wangi dan gak bau amis, tambahkan vanili cair atau bisa juga menggunakan vanili bubuk. Dan yang terakhir masukkan 100 gram margarin yang sudah dileleh. Lalu di blender kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya supaya hasilnya lebih halus bisa disaring seperti ini ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini, sudah tercampur rata dan halus banget. Selanjutnya siapkan cetakan dan diolesi tipis menggunakan margarin. Kemudian tuangkan 1 centong adonan, dimasak menggunakan api yang paling kecil saja ya. Nah kemudian kita tutup dan diamkan bagian bawahnya hingga set seperti ini. Apabila sudah setengah matang dan bawahnya sudah set, kemudian kita kasih topping. Untuk toppingnya bebas pakai apa aja, di sini aku pakai kismis. Nah apabila sudah ngeset kayak gini, sudah matang, langsung aja kita angkat dan lakukan semuanya hingga selesai. Setelah semua adonannya sudah selesai dicetak, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Menarik banget untuk sajian pada saat arisan, isian snack box atau cemilan di rumah. Teksturnya itu sangat lembut banget kayak gini, aromanya juga enak, nggak bau amis sama sekali. Dan untuk rasanya manisnya pas, pokoknya teman-teman wajib banget cobain. Apabila untuk ide jualan atau isian snack box bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Kemudian tambahkan juga stiker nama jualan kamu atau stiker thank you aja kayak gini, udah cantik banget. Selamat mencoba! Di resep yang keempat, aku akan membuat kue lumpur surga lebu kuning yang rasanya itu enak banget, super lembut dan gurih. Untuk ide jualan pastinya bakal laris manis karena dari tampilannya aja udah menarik banget dan bahannya pun sangat ekonomis. Langsung aja ke cara membuatnya. Yang pertama, kukus 500 gram labu kuning. Dikukus menggunakan api sedang selama 15 menit atau hingga matang ya. Setelah dikukus selama 15 menit, kita buka dan kita tes tusuk. Apabila sudah empuk langsung aja kita angkat. Selanjutnya kita haluskan, bisa menggunakan garpu, ulekan, atau blender ya teman-teman. Setelah dihaluskan, masukkan 250 gram gula pasir, 30
3 butir telur ayam, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 40 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian yang terakhir masukkan 500 ml santan. Aku menggunakan 2 bungkus santan instan ditambah air, kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Apabila warnanya kurang cerah bisa ditambahkan pewarna kuning, tapi ini optional aja ya, kalau nggak suka boleh di skip. Selanjutnya adonannya kita saring untuk memastikan tidak ada yang menggumpal. Apabila menggunakan blender pastinya lebih halus ya teman-teman. Setelah disaring hasilnya seperti ini, kemudian adonan siap untuk dikukus. Masukkan ke dalam cetakan, aku menggunakan tin wol ukuran 200 ml. Aku isi kurang lebih 2 sendok sayur seperti ini ya. Langsung aja kita kukus, pastikan kukusan sudah dipanaskan sebelumnya dan sudah beruap banyak. Dikukus selama 20 menit atau hingga matang ya. Sambil menunggu bahan A-nya matang, kita siapkan bahan B. Di sini ada 25 gram tepung beras, 15 gram tepung maizena, 20 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Kemudian tuangkan 900 ml santan. Aku menggunakan 3 bungkus santan instan ditambah air. Lalu tambahkan juga 2 lembar daun pandan supaya aromanya lebih wangi ya. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai terus diaduk hingga mendidih dan meletup-letup. Setelah mendidih dan meletup-letup, kemudian matikan api kompornya dan tuangkan ke dalam adonan A. Aku tuanginya juga 2 sendok sayur ya teman-teman. Kemudian dikukus kembali selama 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit sudah matang, langsung aja kita angkat dan kukus sisanya hingga selesai. Dan inilah hasilnya setelah semuanya selesai dikukus. Supaya lebih cantik dikasih potongan daun pandan seperti ini ya. Secara tampilan menarik banget untuk ide jualan. Tinggal ditutup aja kayak gini dan tambahkan stiker nama jualan kamu atau stiker thank you supaya lebih mudah diingat oleh pembeli. Tuh cantik banget ya. Terlihat kalau kuenya ini sangat higienis banget. Dan langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Dari sendokannya aja udah kelihatan lembut banget dan beneran rasanya itu enak banget. Super lembut, gurih, dan manisnya pun pas. Selamat mencoba. Di resep yang terakhir ada candi labu kuning yang menyerupai dengan labu kuning bentuknya. Lucu banget kan? Langkah yang pertama, siapkan 500 labu kuning, kemudian kita kukus selama 15 menit atau hingga matang. Apabila sudah empuk langsung aja kita angkat. Setelah dikukus, kemudian haluskan, bisa menggunakan garpu ataupun blender. Setelah dihaluskan, kemudian tambahkan 320 gram tepung ketan, 500 gram tepung tapioka, 80 gram gula halus, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan adonan sudah bisa dibentuk, kemudian ambil sedikit adonan kurang lebih 1 centong. Adonan yang sedikit ini aku mau tambahin pewarna hijau untuk membuat tangkainya ya teman-teman. Di adonan yang banyak aku tambahkan pewarna kuning supaya warnanya lebih cerah. Kalau nggak suka boleh di skip ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah adonan kuning sudah tercampur rata, kemudian adonan yang sedikit ini kita tambahkan pewarna hijau sesuai selera. Aduk hingga tercampur rata.
Setelah adonannya sudah siap, langsung aja kita bentuk. Aku menggunakan sendok takar supaya besarnya itu sama ya. Cara membuatnya gampang banget, tinggal kita ambil adonan, kita bulatkan dan bentuk dengan bantuan lidi seperti ini, supaya menyerupai dengan labu kuning sungguhan ya. Kemudian tekan-tekan bagian sampingnya. Lalu ambil sedikit adonan untuk membuat tangkainya seperti ini. Dan hasilnya sepertinya teman-teman, gampang banget kan? Hasilnya cantik menyerupai labu kuning. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Setelah semua adonannya sudah selesai dibentuk, selanjutnya tinggal kita rebus saja. Didihkan 1,5 liter air. Setelah airnya mendidih, kemudian masukkan adonan labunya. Tunggu hingga mengapung sepertinya teman-teman. Apabila sudah mengapung, tandanya sudah matang, langsung aja kita angkat. Dan kita pindahkan ke dalam air es sebentar saja ya, hanya untuk membilas. Selanjutnya kita angkat kembali dan tiriskan. Nah, ini candi labu kuningnya sudah jadi, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya membuat kuah santannya. Di sini ada 800 ml air. Tambahkan 200 gram gula pasir, 2 bungkus santan instan, aku menggunakan ukuran yang 65 ml. 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Lalu tambahkan 1 saset vanili bubuk. Setengah sendok teh garam, aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sampai terus diaduk hingga mendidih. Di saat sudah mulai panas, tambahkan 3 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata, dimasak menggunakan api sedang sampai terus diaduk hingga mendidih. Selanjutnya, siapkan wadah, aku menggunakan tin wol ukuran 250 ml. Lalu masukkan labunya yang sudah kita bentuk seperti ini, lucu banget ya teman-teman. Kemudian tinggal kita siramin aja kuah santannya. Dan tinggal kita tutup, lalu dikasih stiker nama jualan kamu atau stiker thank you aja kayak gini. Dijamin untuk ide jualan pastinya bakalan laris manis karena tampilannya menarik. Dan untuk rasanya beneran ini enak banget, super kenyal dan aromanya gurih banget. Gimana nih mam, cara membuatnya sangat mudah sekali kan? Bahannya pun sangat ekonomis. Nah itu tadi 5 resep olahan labu kuning yang wajib banget kamu cobain karena semuanya enak-enak banget. Untuk ide jualan pun pastinya bakal laris manis. Cukup sekian dulu ya video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya aku makin semangat. Wassalamualaikum.